Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan meraup nikmat, sehingga oleh Allah kita masih diberi kekuatan, pertolongan, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan ini senantiasa mudah-mudahan mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita kaji kitab Salat Taufik. Kita tawasul dulu pada Rasulullah, pada sahabatnya, pada guru-guru kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا درت السنة يا شهد ربك رجلني وهو شنبرني وأولياء إلى دانا في مشارق الأرض وغاربها برها وبحرها بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسلامنا وأمهاتنا ومشايخنا وإلى الشيخ العليم الفاضل الورع الكامل الشيخ محمد النووي البندي الجاوي وإلى الشيخ الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر بن محمد ناشم البعلوي قدس الله سركم والشان من جبر شاب وشم شادل وساس مع رسولهم وفورهم نافعنا الله في علمهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله في علومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lanjutannya kemarin pesan dari Sayyid Abdullah Alawil Haddad, sahibu kitab An-Nasaihud Diniyah wa sahibur Ratib Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang mukmin itu seharusnya wala sayyul akhlaqi. Wala sayyul akhlaqi, dan seorang mukmin seharusnya tidak mempunyai akhlak yang jelek. Maksudnya menurut Syekh Nawawi qala fi Tambil Muqtarin, di dalam kitab Tambihil Muqtarin. Ini yang pengarangnya adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Wakana, di dalam kitab Tambihil Al-Muqtarin, wakana, dan ada sapa Syekh Abdul Hazim rahimahullah taala yaqul, berkata sapa Syekh Abdul Hazim, inna min su'il khuluqi, setengah dari jeleknya tingkah laku, jeleknya akhlak, firrajuli, di dalam laki-laki, ayat khula, utawi supaya masuk supaya si laki-laki tadi ala ahli, atas keluarganya,
Wahum hale utawi keluarganya itu disururin dalam keadaan bahagia. Wayan hakuna dan pada bergembira, tertawa-tawa, maksudnya tertawa gembira sapa si keluarga. Tapi wayatafarraquna kemudian pisah sapa si keluarga tadi khaufan karena ketakutan minggu dari seorang laki-laki tadi. Jadi maksudnya setengah dari yang dicontohkan akhlak yang jelek itu adalah seorang laki-laki, kata Syekh Abu Azim dalam kitab Tambil Mukhtarin, itu mempunyai sifat, mempunyai akhlak ketika keluarganya itu dalam keadaan gembira, keadaan senang, ketika laki-laki itu masuk dalam keluarga itu semuanya dalam keadaan ketakutan. Karena sering banting piring, sering macam-macam, sehingga semua ketakutan. Seolah-olah melihat suaminya itu, melihat bapaknya itu seperti apa ini? Seperti macan. Nah, semacam itu tidak ada melihat ketentraman dalam satu keluarga. Semestinya seorang suami itu harus membuat rahmat, membuat kasih sayang di dalam keluarga itu. Keluarga itu harusnya bahagia, senang, tertawa-tawa, tanda rahmati Allah yang sangat luas itu berada dalam keluarga itu. Tapi justru keberadaan itu sirna ketika adanya seorang suami atau seorang laki-laki masuk dalam keluarga itu, karena keluarga itu melihat laki-laki itu ketakutan. Seperti itu ya juga syai'ul akhlak, akhlak yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan ada sapa Sufyan As-Tsauri. Sufyan Tsauri itu gurunya Imam Syafi'i. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu banyak. Ada Sufyan As-Tsauri, ada Sufyan Ibnul Uyainah, ada Imam Al-Maliki, banyak gurunya. Sehingga ilmunya itu sangat luas. Nah, di sini wakana dan ada sapa Sufyan As-Tsauri rahimahullah taala yaqul, berkata sapa Syekh Sufyan As-Tsauri, man khotoba, man siapa orang, khotoba yang ngasih tahu sapa orang, imro'atan pada istrinya, wa huwa kali utawi orang itu ya'lamu mengerti orang min nafsi dari dirinya orang itu su'ul khuluqi, jelek tingkah lakunya, fa yu'allimuha, maka mengajarkan sapa laki-laki tadi, orang tadi pada istrinya, bidalika dengan itu kejelekan, bidalika dengan itu yaitu tadi bidalika dengan itu budi pekerti, wa illa nek gak mengajarkan yo wasaha, maka menipu sapa si rajul tadi, laki-laki mati seorang tadi pada istrinya. Jadi begini Pak, jadi kebenaran itu adalah satu institusi, yang harus dikasih tahu sama seseorang. Dan sekarang orang iso nglakoni ngono kok. Kan ada hadis mandalla ala khairin falahu mislu ajru fa'ilihi. Falahu mithlu ajru fa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada perkara yang baik, maka dia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Itu hadis sahih. Artinya apa? Ada satu institusi yang kalau kebenaran itu ya dikatakan kebenaran. Nah, misalkan pada istrinya misalnya dididik dengan satu kebenaran, memang kewajiban suami mendidik istri. Nah, kalau memang itu kebenaran, dididik kebenaran, walaupun tingkah lakunya itu belum bisa. Nah, karena institusi kebenaran harus diomongkan. Walaupun dianya itu belum bisa. Kayak seperti barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, wajib dia surga. Ada lagi wa in zana, ditambahi wa in zana wa in syaraka.
Walaupun dia tukang zina ataupun tukang pencuri. Tapi itu memang satu kebenaran. Dia harus katakan bahwa itu adalah kalimat yang benar. Kebenaran yang absolut. La ilaha illallah. Itu kebenaran yang absolut. Harus dikatakan. Karena satu institusi kebenaran itu harus diomongkan. Kalau semuanya, jadi memang ada satu satu pelajaran dan Rasulullah itu kalau satu melakukan satu ngasih tahu seseorang itu ya berusaha untuk dilakukan. Tapi ada yang sesuatu institusi kebenaran yang harus diomongkan terus. Memang itu satu kebenaran. Seperti itu. Misalnya setiap orang misalnya bapaknya ngandani anaknya yang mondok, kamu mondok harus hafal Quran. Anaknya bilang begini, sampean yang ngandani ya harus hafal Quran dulu, baru ngandani saya, sampean nggak melakukan. Tidak seperti itu. Jadi lihat konteksnya. Karena Rasulullah itu mengatakan itu bersabda itu melihat konteksnya. Nah, kalau mondok, kalau belajar itu harus bisa baca kitab kuning. Harus bisa kitab kuning. Loh, kalau sampai ngandani saya harus bisa baca kitab kuning, sampean dulu harus baca dulu, bisa. Ya semacam itu nggak bisa. Artinya memang satu kebenaran itu harus diomongkan terus, dikasih tahu terus. Walaupun dianya belum melakukan. Kok ada yang melakukan, berarti Allah menghendaki dia melakukan duluan. Kalau melakukan duluan, memang dia dikehendaki Allah melakukan duluan. Berarti masuk pada hadis yang tadi yang saya katakan itu. Falahu mislu ajru fa'ili. Walaupun kita belum diberi kesempatan Allah melakukan duluan, tapi kita dapat pahala karena menunjukkan satu kebenaran tadi pada seseorang yang sudah dilakukan. Nah, begitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang mukmin kan harusnya wala dayiqus sadri, tidak sempit hatinya. Qala berkata sapa Aliun Sayyidina Ali karamallahu wajhah, katanya man kasura hammuhu saqama badanuhu wa man qala warahuhu mata qalbuhu. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, barang siapa yang banyak keinginannya maka sakit badannya, karena aku pengen ini, pengen itu, pengen motor, pengen mobil, pengen rumah, remuk badannya. Ya enggak, karena banyak keinginan. Ini kata Sayyidina Ali loh, bukan kata saya. Sayyidina Ali sing mantune Kanjeng Nabi niku. Sing kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Saya itu kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Gitu. Makanya yang tahu setelah Rasulullah, yang alim mantune Kanjeng Nabi ya Sayyidina Ali. Karena itu sopo saya Rasulullah saya bara, siapa yang hafal satu malam itu menghatamkan Quran satu malam, maka dia sandikakan dengan anak saya. Sopo ora pengin dadi mantune Kanjeng Nabi. Gitu. Turu Sayyidina Ali, ngorok. Ada yang batal kembali lagi wudu, batal kembali lagi wudu. Sayyidina Ali cuma mengucapkan qul huwallahu ahad 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Siapa yang tadi malam khatam satu malam, tidak ada yang ngacung. Tidak ada yang ngacung begini, tapi kecuali Sayyidina Ali. Dia sahabat jadi kalau orang ini tidur ngorok, tiba-tiba ngacung. Saya yang khatam Al-Quran dalam satu malam. Ternyata Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan surat Ikhlas itu 1 kali sama dengan membaca sepertiga Quran. 3 kali sama dengan khatam. Oh, itu isirine ilmu nih. Karena Sayyidina Ali tahu. Akhirnya jadi suaminya Fatimatus Zahra. Jadi menantune Kanjeng Nabi. Bolak-balik yo kalah karo wong sing ilmu, Pak, wong goblok iku. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala mudahinan. Wala mudahinan dan tidak main-main, mesti mempermainkan. Qala sahibut ta'rifat. Qala berkata sahibut ta'rifat, orang yang mengerti tentang pengertian apa arti ini mudahinan ini. Al mudahanah utawi lafaz mudahanah ya mudahanah iku antara supaya melihat kamu mungkaron pada perkara mungkar, wa taqdiru dan mampu kamu ala dafrihi atas menolak perkara mungkar mau, wala taqfa'uhu dan tidak bisa dan tidak menolak sapa kamu pada perkara mungkar. Khifdon karena menjaga lijanibin muratik murtakabihi lijanibi murtakibihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfa'uhu dan tidak bisa menolak kamu pada perkara mungkar, khifdon karena menjaga lijanibi murtakibihi atas menjauhkan tikel-tikelnya kelakuannya mungkar. Nah, tikel-tikelnya perkara mungkar. Alasannya ai bikomihi adanya mungkar tadi itu sodikuka temanmu, au habibuka atau kekasihmu. Jadi begini, maksudnya mudahinan itu main-main itu melihat perkara, kata ulama itu melihat perkara mungkar karena sungkan. Itu orangnya minum, enggak bisa ngomong saya. Itu teman saya. Nah, seperti itu. Padahal itu dia mampu untuk mencegah, itu mampu. Nah, seperti ini namanya mudahinan. Tidak mau. Kalau orang lain, tak jotos sih. Kamu minum di situ tak jotos sih orang lain. Begitu anaknya sendiri, saya enggak mau. Karena anaknya. Loh, rata-rata ini manusiawi semacam ini. Ya enggak? Ya bodoh kasusnya Nabi Ibrahim. Ditanya itu, wahai Ibrahim, kalau kau melihat hambaku yang mungkar itu bagaimana? Bunuh saja ya Rasul. Ya Allah, bunuh saja ya Allah. Lah kau hidup di dunia isinya cuma maksiat terus. Nah, begitu nanti kalau menimpa anakmu bagaimana? Ketika itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Begitu punya anak dicoba Allah, sembelih anakmu Nabi Ibrahim. Loh, Yosis sekali itu. Ini kan darah daging saya, jantung saya, jantung hati saya. Dua anak satu suruh sembelih ya Allah. Loh, mbok pikir hambaku sing tok kongkon mata ini gak hambaku ta. Iku ya cipta aku. Dari Gusti Allah. Enggak kalah gitu nggih. Seperti itu, makanya dicoba karena itu perintah ya Allah ya dilaksanakan, tapi cobaan itu akhirnya bisa dihindari. Ismail diganti dengan kambing yang dari surga. Karena apa? Karena ya itu tadi kowe penak kon mutan mateni ae ya tak pateni lha kuwi hamba aku sih. Seperti akhirnya Ibrahim itu doane kan apa namanya, kalau memang apa jadikanlah mereka itu orang-orang yang soleh, doanya pada kaumnya seperti itu. Kalau toh memang mereka itu maksiat, ada engkau fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau itu zat yang maha pengampun dan zat yang maha kasih sayang. Ampunan engkau lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukan. Nah itu makanya Kanjeng Nabi juga Hanif tadi millata Ibrahim Hanifah. Itu perintah. Sebagian syariat Kanjeng Nabi yang mengikuti Nabi Ibrahim. Makanya Kanjeng Nabi diajar sama orang Taif ya diam saja. Ya Allah bunuh orang Taif itu, enggak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala mudahinan dan tidak supaya mukmin itu tidak main-main atau mempermainkan. Itu maksudnya mudahinan itu kata ulama, Anda itu bisa dan mampu melihat mungkar itu mencegahnya, tapi lantarannya Anda sungkan karena itu adalah temanmu, kekasihmu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wakola sohibul komus, wakola dan berkata sopo sohibul komus, ulama yang menulis komus wal mudahana itu idharu khilafu madud miru kal idhar. Mudahana itu artinya melahirkan yang berbeda dengan apa yang di dalam hati. Maknanya ya hati ini jadi ya pengen nyegah, tapi bahasa kamu kok enggak, gitu loh maksudnya. Karena iya namanya ya main-main. Wala mukhadi'an. Seorang muslim seharusnya tidak uh, apa tidak menipu. Wal khida' iku iradatul makruh min haitsu la yu'lam. Wal khida' yang dimaksud khida' iku menginginkan perkara yang jelek min haitsu la yu'lamu sekiranya tidak dikehendaki, menipu. Gayane tok wis alime ra karuan. Tapi wis ora karuan. Lek gak eruh wong seperti itu kan menipu. Cuma gaya itu aja. Jadi gaya itu kan bisa menipu pandangannya orang. Tapi Allah kan nggak bisa ditipu. Allah itu mengerti barang yang gaib dan barang yang jelas. Terus ditipu bagaimana? Kok Tuhan bisa ditipu? Ya tapi gaya netok itu namanya khidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ghasya. Seorang mukmin itu kata Said Abdullah Al-Haddad, wala ghasyan dan apa itu? Wala ghasyan. Ghasyan khidah tadi memperdaya ya. Wala khidah iradatul makruh min haitsu la yu'lam. Itu memperdaya. Wala ghasan dan tidak menipu. Wal ghasu huwa adamul ikhlas bin nasihat. Tapi menurut ulama tidak adanya ikhlas di dalam nasihat. Au idhari khilafu ma udmira. Maksudnya berbeda dengan apa yang sama itu maksudnya. Berbeda dengan apa yang disimpan. Wala muqaddiman dan seorang mukmin wala muqaddiman dan tidak mendahulukan lil agniya pada orang-orang kaya alal fuqara'i dan menyepelekan sama orang-orang fakir. Qala Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani waqad kana dan benar-benar ada sebuah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu masih saudara sepupunya Rasulullah. Jadi anaknya pamannya. Paman Rasulullah itu yang terkenal ada 12. Yang 12, tapi yang paling terkenal itu ada Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, Sayyidi Abu Thalib, terus lagi Abu Lahab. Abu Lahab tapi jadi musuh besarnya Kanjeng Nabi. Sayyidina Abbas itu anaknya banyak. Tapi yang paling alim yang banyak meriwayatkan hadis itu namanya Abdullah. Sama dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar anaknya juga banyak. Tapi yang banyak meriwayatkan hadis, mensanadkan hadis itu juga namanya Abdullah. Namanya Abdullah bin Umar. Lalu ini Abdullah bin Abbas. Jadi ponakane Kanjeng Nabi. Anake Paklihe. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad kana dan benar ada sapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yaqul berkata sapa Abdullah bin Abbas, attaba'a mengikuti sapa lambiya. Sapa lambiya beberapa nabi di kulis zaman attaba'a mengikuti al-anbiya pada beberapa nabi di kulis zamanin atas setiap zaman. Sopo al-fuqara'u beberapa orang fakir wal masakinu dan orang-orang miskin bunal agniyai bukan orang-orang kaya wal mutakabbirina dan orang-orang yang sombong. Jadi pengikut para nabi sebelum Rasulullah dan Rasulullah itu memang kebanyakan adalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin, orang-orang lemah. Penggede-penggede ini zaman Quraisy itu banyak yang menentang. Orang-orang kaya yang zaman Quraisy itu juga banyak yang menentang. Jadi pertama kali Rasulullah dakwah itu yang banyak pengikutnya itu dari orang-orang golongan lemah.
bukan orang dari golongan papan atas. Makanya sunnah Rasul yang umat Kanjeng Nabi enggan melaksanakan ini doanya Kanjeng Nabi kan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Terus wahsyurni fi zumratil masakin. Loh itu loh. Doanya Kanjeng Nabi itu loh. Ini sunnah Rasul yang dilakukan Kanjeng Nabi. Allahumma ahyini miskinan itu hidupkanlah ya Allah saya dalam keadaan miskin. Terus wa amitni miskinan, miskin enggak punya harta. Wa amitni miskinan, matikanlah saya itu dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkan saya nanti bersama orang-orang miskin. Itu doa Kanjeng Nabi. Bahkan sifat khusus Kanjeng Nabi sampai lihat di kitab Ad-Diba Al-Barjanji. Terus ada lagi di Maulidil Barjanji, Sayyid Ja'far Al-Barjanji. Terus dalam kitab Habib Ali Al-Habsyi, Maulid Al-Habsyi. Itu apa? Rasulullah itu bersenangnya duduk-duduk sama orang miskin, bukan orang kaya, orang miskin. Seperti itu. Tapi penghuni surga itu kebanyakan ya orang-orang miskin. Tapi Robbana atina fid dunya hasanah itu juga anjurannya Allah dan Rasulullah. Gitu nggih. Ditulis di Quran itu. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lek cara ulama tafsir ning dunya ya hasanah enak, di akhirat ya hasanah. Hasanah maknane enak, rupane surga. Wa qina benar, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Neng dunya ya sugih kecukupan, di akhirat ya enak masuk surga. Terus jauh dari neraka. Lho itu enak kabeh. Lho itu ya ajarannya Kanjeng Nabi, wong itu ditulis ning Quran. Seperti itu. Tapi mesti orang itu kaya loh. Seperti itu. Tapi punya harapan nanti bil akhirah hasanah. Akhirah enak rupane masuk surga. Delalah kok cemplung neraka ya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Celup-celup gesek. Santai mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Yo pingine masuk surga, pengen masuk surga enggak? Masuk. Piye to? Tapi kok cemplung neraka? Yo nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wasu adamul ikhlas bin nasi wa idharu maqulidnya. Wala muqaddiman lil agniya lal fuqara. Lanjut ya. At-taba'a al-anbiya fi kulli zaman lil fuqara wal masakin tunal akhirah mutababbirin. Wa kana Abdullah bin Mubarak. Ini ulama ulama tabi'in. Wa kana, dan ada sapa Abdullah bin Mubarak yaqul berkata, sapa si Syekh Abdullah bin Mubarak ini at-ta'azzuz al-aghniya tawadu. Memuliakan atas orang kaya itu adalah tawadu, rendah hati. Rendah hati ya, fa'lam, rendah hati. Fa'lam maka berkatalah, tapi nanti ada paradoksnya. Fa'lam, maka tahulah ya akhi bahai saudaraku, dalika pada itu apa namanya memuliakan orang kaya, wa iyyaka, dan takutlah kamu wa mujalasatal aghniyai bersama duduk bersama orang-orang kaya. Lo kan ini Abdullah Mubarak itu mengatakan komentarnya begini, kalau kamu itu duduk sama orang kaya itu termasuk tawadhu. Kita mentawadui orang-orang seperti itu. Tapi takutlah kamu nek duduk terus sama orang kaya. Jadi seperti itu kan paradok ini. Ini ulama tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa abna idunya, dan duduk sama orang anak ibunya, maksudnya ya si podo ae. Illa lidarurah, kata Ibnu Umar, kecuali terpaksa. Nek terpaksa ya silakan. Maksudnya ya boleh kita bergaul sama siapa saja, bukan berarti tidak boleh siapapun. Wong perjuangan itu juga yang menopang cara cepat itu kalau kita nggak bergaul sama orang kaya ya nggak bisa.
Bangun masjid sampai nurun 1000 repe sampai kiamat rah dadi-dadi. Tapi kalau orang kaya cepat. Seperti itu. Artinya apa? Ada min plusnya gitu loh maksudnya. Cuma ya itu tadi nek niru Kanjeng Nabi ku senengane mendahulukan orang fakir, orang miskin daripada orang kaya. Bukan berarti Kanjeng Nabi nggak pernah berteman dengan orang kaya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu sangat kaya. Tapi jadi sahabat dekat Kanjeng Nabi. Utsman bin Affan bukan kaya, orang kaya nggak kaya apa-apa itu. Kaya beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tapi tadi sahabat dekat Kanjeng Nabi. Cuma watak sifat khususnya Kanjeng Nabi itu mendahulukan orang fakir dan orang miskin daripada orang kaya. Pun nggih, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.